Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu bagian Tuhan dan bagian kita. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur 85 ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Bagian terakhir dari kitab Ester 2 mencatat kepahlawanan Mordekai di dalam kerajaan Persia di bawah kepemimpinan Raja Ahasiweros. Akhir kitab Ester 2 menuliskan demikian. Ester 2 ayat 22 sampai dengan ke-23. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Lalu, apa yang terjadi bagi Mordekai? Hadiah dan penghormatan seperti apa yang dianugerahkan bagi kasih dan kesetiaannya kepada raja? Bahkan satu ayat sesudah ayat tadi menuliskan demikian. Ester 3 ayat yang pertama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Justru sesudah peristiwa kepahlawanan Mordekai, orang lainlah yang dipromosikan menjadi kuasa atas kerajaan Persia. Orang itu, Haman bin Hamedata, kemudian mengikhtiarkan kecelakaan bagi Mordekai dan kaum Yahudi pada zaman Ester. Apabila kita adalah Mordekai, kira-kira apa jawab dan perkataan kita kepada Tuhan atas semua itu? Dapatkah kita masih berkata, Tuhan itu baik, atau Dia membalas kasih dan kesetiaanku dengan setimpal? Sebagai manusia, seringkali sulit untuk kita menerima kejadian-kejadian yang seperti demikian. Barulah setelah lewat beberapa episode berikutnya, semua kisah itu mulai tersingkapkan. Karakter dan keputusan Tuhan mulai terlihat dan terlaksana. Singkat cerita, Mordekai mulai diangkat tinggi. Bahkan semua itu terjadi demi satu karya penyelamatan bagi seluruh umat Yahudi dari peristiwa pembantaian massal yang apabila terjadi akan lebih parah dibandingkan dengan peristiwa Holocaust atau pembantaian 6 juta orang Yahudi di Eropa. Dalam peristiwa itu, benarlah apa yang Mazmur tadi katakan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Coba perlahan-lahan perhatikan sekali lagi perkataan pemazmur barusan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Tapi saat itu, dalam peristiwa sampai di kitab Ester 3, kita tidak menemukan kasih dan kesetiaan bertemu.
apalagi melihat keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Namun, firman itu tidak berhenti di situ. Pemazmur kemudian berkata, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Kesetiaan yang akan tumbuh dari bumi adalah bagian kita. Kemudian keadilan yang menjenguk dari langit adalah bagian Tuhan. Pada waktunya Tuhan, semua akan menjadi indah, sebab Dia menjamin firman-Nya. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku percaya Engkau membela firman-Mu. Keadilan dari-Mu pasti akan terjadi. Amin. Jesus loves you, and so do I.